Halo semuanya, Sawadee Krab. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita bahas mengenai kasus Subang, Jawa Barat. Dan di video ini aku akan fokus mengenai pemeriksaan terakhir yang dilakukan ke kedua anak dari Ibu Mimin, Abi dan juga Arigi, serta ada kedua teman mereka masing-masing kemarin ya di Polres Subang. Kita akan bahas kenapa mereka diperiksa di sini. Berdasarkan keterangan dari tim kuasa hukumnya, ada 40 pertanyaan dan ada beberapa hal yang menurut aku juga menarik. Kenapa kok bisa mereka diperiksa kemarin itu adalah 4 kali. Kalau sebenarnya pemeriksaan tersebut sudah clear, ya menurut aku tidak dibutuhkan lagi sampai 4 kali. Menurut aku sampai 4 kali itu berarti memang ada sesuatu hal yang harus dilakukan klarifikasi lagi dan lagi. Kenapa nih menurut kamu, Anjas? Oke, pertama begini, kita cek dulu fakta-fakta yang sudah tersebar di media massa, dan fakta-fakta ini tentunya tidaklah secara komprehensif. Pastinya ada banyak hal yang disembunyikan agar kasus ini bisa segera cepat terungkap. Pertama begini, pada saat tanggal 17 malam tersebut, di mana hari kejadian kasus pembunuhan tersebut, Arigi, anak pertama Ibu Mimin, kan diketahui, dinyatakan di sini bahwa dia ini tidak tinggal di rumah, dan dikatakan bahwa Arigi itu tidur di tempat kerjanya. Memang sudah menjadi kebiasaan menurut tim kuasa hukumnya bahwa Arigi tinggal di konter handphone tempat dia bekerja. Nah, ini menurut aku menjadi salah satu alasan kenapa ada salah satu temannya dia yang diminta juga keterangannya. Apakah benar nih di cross check saat itu dia tidur atau tidak. Tapi kenapa, Anjas, kalau memang sudah sangat meyakinkan Arigi malam itu tidur gitu kan ya di lokasi tempat dia bekerja, sampai dilakukan pemeriksaan 4 kali. Mungkin ada temuan dari tim penyidik lainnya yang mungkin temuan ini berhubungan dengan data-data yang sifatnya berasal dari BTS, dari telepon. Karena kalian tahu kan ya, bukan cuma handphone dari saksi tertentu yang diperiksa, tapi juga semua handphone juga diperiksa. Nah, mungkin handphone dari Arigi ini juga diperiksa dan dicek nih, dicocokkan dengan keterangannya. Misalkan bahwa beberapa hal yang dikatakan di sejumlah wawancaranya dari TV One dan juga media lainnya, YouTube juga, bahwa Arigi itu main handphone, tidur, dan juga main mungkin Mobile Legend dan sebagainya. Nah, dari keterangannya Arigi tersebut pada saat BAP, itu dicocokkan dengan data-data di handphonenya Arigi sendiri. Adakah data-data yang tidak sesuai dengan BAP-nya dia? Apakah sama semuanya sesuai? Menurut aku, sampai 4 kali diperiksa, kemungkinan besar ada beberapa hal yang miss, ada beberapa hal yang tidak sesuai. Tapi ketidaksesuaian tersebut bukan jaminan bahwa dia terlibat atau tidak. Mungkin saja dia lupa secara detailnya, atau dia ada sesuatu hal yang disembunyikan. Ada kemungkinan seperti itu, atau takutnya juga dia malah menjadi framing orang-orang tertentu karena ya mungkin ada faktor psikologi tertentu. Tapi semuanya ini, ucapan itu tidak bisa dijadikan 100% fakta ya. Mentang-mentang ada yang bilang bahwa oh dia terlibat, pasti langsung ditangkapkan. Enggak, ada cross checknya dulu dari tim penyidik, ada pembuktiannya seperti apa. Kalau aku menilai di sini, handphone dari Arigi mungkin ada beberapa hal yang dinilainya cukup bertentangan sampai dilakukan pemeriksaan 4 kali. Misalkan begini, seandainya kalau Arigi pada saat di BAP gitu dikatakan bahwa oh dia ini main Mobile Legends sampai jam 3 pagi, tapi pada saat dicek handphonenya misalkan oh ternyata kok main Mobile Legends-nya ternyata cuma sampai jam 1 pagi, cuma setengah jam aja, atau terputus-putus, kok ini nggak match ya dengan BAP-nya, ada apa ini, apa yang ditutupi, misalkan seperti itu. Karena ini sudah 4 kali diperiksa, kalau semuanya sudah clear menurut aku sekali 2 kali sudah cukup sih ya. Oke, itu adalah masalah Arigi ya, dan makanya dia membawa temannya gitu untuk mengkonfirmasi bahwa malam itu dia bersama dia gitu kan ya. Tapi ya tentunya keterangan ini tidak bisa diambil 100% saja, harus di cross check dengan data-data misalnya CCTV ataupun juga data handphone, karena handphone mereka kan diambil dan bisa dicek ini koordinatnya pada saat malam itu, jam itu mereka berada di mana. Tapi juga ada kemungkinan seperti yang aku bilang di sebelumnya kan ya, bahwa ada juga kemungkinan bahwa pelakunya atau dalangnya atau orang-orang yang membantu mereka tahu akan dicek jejak digital mengenai handphone tersebut, koordinatnya di mana, makanya ada dugaan bahwa mereka pada saat melakukan eksekusi tidak membawa handphonenya. Well, tapi untuk jejak koordinat memang bisa dicek pada saat handphone itu dibawa kemana-mana, kita moving, tapi juga kita bisa ngecek datanya. Apakah data handphone tersebut, misalkan begini, ada saksi tertentu bilang bahwa oh saya jam 2 pagi, jam 3 pagi main handphone gitu, lagi main TikTok misalnya, atau lagi main Mobile Legend dan sebagainya, itu kan bisa dicek, oh
beneran gak nih handphonenya lagi aktif buat main atau enggak. Tapi kalau seandainya dia mengklaim bahwa, oh saya jam 3 pagi lagi main Mobile Legends, tapi pada saat dicek data-data di handphone tersebut, kok nggak aktif ya? Atau aktif cuma sekali, 2 kali, cuma bertahan 5 menit, ini kenapa ini? Itu juga bisa menjadi pertanyaan kan, itu bisa menjadi guidance lah atau petunjuk untuk dilakukan lebih detail lagi. Oke, yang kedua adalah mengenai Abi. Abi juga sama kan ya, ini juga diperiksa yang sudah keempat kali dan dia juga kalau nggak salah ngebawa temennya. Dan menurut dari tim kuasa hukumnya, ibunya kan dipertanyakan ya Ibu Mimin mengenai kebiasaannya Abi, yaitu adalah main game, terus juga badminton, dan tapi biasanya sore sudah pulang. Ini juga menjadi hal yang sama dengan Arigi gitu kan ya. Kenapa kok dipertanyakan lagi? Mungkin saja ada temuan-temuan seperti Arigi juga tidak sesuai antara BAP dengan data-data yang didapatkan dari handphone mereka. Karena kalian tahu ya, handphonenya Ibu Mimin, kemudian juga Arigi, Abi, Pak Yosep, dan semua saksi, Danu, Yoris, dan banyak lagi itu semuanya diperiksa kan ya, dilakukan analisa. Analisanya itu selain untuk mencari koordinat di jam-jam tertentu mereka berada di mana, juga mereka melihat aktivitasnya, apakah handphonenya digunakan atau tidak, dan setelah didapatkan data-data tersebut akan dicekkan dengan BAP mereka. BAP itu adalah verbatim, kata-kata mereka, saksi dituliskan satu persatu. Nah, kalau ada yang tidak match, ini akan dijadikan guidance atau petunjuk kenapa kok tidak match. Ada apa? Apakah hanya kesalahan kata-kata aja, ataukah ada sesuatu hal yang sedang ditutupi? Itu alasan kenapa menurut aku mereka ditanyakan ini diperiksa sampai ke 4 kali. Nah, terlebih lagi kalau kita melihat juga ada beberapa keterangan dari sejumlah saksi yang mengatakan bahwa ada mobil supir Alphard hitam yang dijadikan tempat pembuangan kedua jenazah ya, dalam tanda kutip, diletakkan di bagasi. Itu kan ada saksi-saksi yang melihat di tanggal 18 Agustus tersebut, ada 3 saksi yang sudah berbicara, ada dua saksi yang berbicara di media massa kan ya. Pertama itu adalah Mang Ujang dan juga Mang Es ya, yang bicara bahwa mereka melihat sosok yang nyupir mobil Alphard hitam tersebut, dan sosoknya adalah sosok anak muda begitu, dengan ciri-ciri yang sudah aku jelaskan di video-video tersebut. Nah, sosok anak muda ini ya mungkin saja ada banyak kan, bukan berarti anak muda ini menuduh Arigi dan juga Abi ya, karena mereka juga anak muda, tapi kan ini ada peluang-peluang kesana begitu, karena ada penyocokan-penyocokannya apakah sama gitu. Mungkin pada saat mereka dilakukan pemeriksaan tidak hanya penyidik itu fokus pada kata-katanya, tidak hanya fokus pada BAP-nya, tapi body language-nya, kebiasaan mereka ngerokok, kebiasaan makan, kebiasaan minum, itu juga di-profiling sama tim penyidik. Siapa tahu aja ada temuan-temuan di lapangan yang memang membutuhkan analisa lebih detail mengenai profiling mereka pada saat mereka merokok dan sebagainya, atau makan dan minum, atau duduk, atau berdiri. Itu kan juga profiling-profiling yang akan menunjang nanti data-data yang ditemukan. Karena sekali lagi ya, untuk menentukan alat bukti kan kita tidak hanya bisa rely kepada satu hal, tapi merupakan hasil integrasi dari berbagai temuan, misalnya ya jejak-jejak, baik itu jejak dari tubuh mereka, dan juga jejak yang berasal dari BTS ataupun alat-alat lainnya ya, yang sifatnya adalah mengenai teknologi. Oke, kemudian ada 2 saksi dari teman mereka. Apakah saksinya akan menguatkan? Menurut aku sih tidak terlalu, kalau dinilai persentasenya, ada yang melihat gitu kan, bareng-bareng gitu, apakah polisi akan yakin bahwa jika seandainya nih si kedua saksi ini, Abi dan juga Arigi, membawa 2 temannya, iya memang benar dia sama saya malam itu, apakah polisi percaya begitu aja? Menurut aku sih tidak ya, pasti akan dilakukan cross-check. Tidak hanya untuk saksi mereka, semua saksi pun pada saat mereka mengklaim A, B, C, D, tim penyidik tidak percaya 100%. Pastinya pada saat Abi dan juga Arigi membawa teman-temannya akan di cross-check nih, akan diambil juga handphone dari si kedua teman mereka ini, akan dicek. Kalau memang mereka bilang, oh waktu itu kita lagi bareng, kita main Mobile Legends bareng-bareng, ya HP-nya dicek juga. Pertama untuk ngeceknya koordinatnya. Kalau koordinatnya sudah oke, nggak ada masalah, dicek juga adalah masalah aktivitasnya. Karena di handphone tuh kita bisa ngetahuin loh, data-data di handphone bisa kita ketahui, aktivitasnya login tuh bisa diketahui apa saja yang kita lakukan di jam-jam tersebut, sangat detail. Misalnya saya main gamenya kalau cuma 5 menit sekali, stop, habis itu 1 jam lagi main 5 menit lagi, ini ada apa begitu. Tapi kalau memang beneran yang dia katakan bahwa saya selama 3 jam non-stop main game,
Oke, itu cukup menguatkan. Tapi ada juga kemungkinan siapa tahu aja yang main game orang lain, ya selalu ada kemungkinan tapi bisa dipatahkan dengan data-data lainnya, misalnya adalah CCTV ataupun jejak-jejak yang tertinggal di sana. Oke, dan kalau aku melihat secara dua saksi ini, Arigi dan juga Abi sudah lebih mulai terbuka ya dengan media massa karena sudah lebih dari 3 bulan. Mereka sepertinya sudah mulai terbiasa dengan sorotan media, mereka sudah mau diwawancara, sudah mau berbicara apa-apa saja. Kalau secara keseluruhan aku melihat Ibu Mimin, Arigi dan juga Abi, itu ada apa ya, tekanan stres pasti ada, tapi kalau dibandingkan tekanan stres awal-awal kasus ini muncul pada saat mereka sebulanan lebih setelah kasus ini terjadi, mereka berbicara di YouTube dan juga media massa, itu kan tekanannya, stresnya kelihatan banget, apalagi Ibu Mimin kan ya, setiap berbicara itu matanya merah, terus juga ada rasa emosi dan juga kesel. Tapi pada saat aku lihat di sini di wawancaranya mereka sudah ada rasa kesel dan juga marah, tapi juga sudah mulai santai gitu loh. Mereka kayak menyimbolkan rasa percaya diri gitu bahwa mereka tidak terlibat dengan kasus ini. Tapi sekali lagi, keyakinan saja tidak cukup, harus dengan bukti-bukti yang kuat. Karena seperti yang kalian tahu, tim penyidik sekarang itu sudah tidak lagi mencari pengakuan, tapi adalah mencari alat bukti. Mau dia mengaku atau tidak, kalau dia ngaku, tapi alat bukti tidak mengarah ke saksi tersebut, ya pasti dia tidak akan dijadikan tersangka. Ataupun sebaliknya, walaupun saksi tersebut mengelak, saya tidak terlibat, saya tidak melakukan ini itu, tapi fakta-fakta menunjukkan bahwa ada banyak alat bukti yang mengarah ke dia, ya dia yang akan dikatakan sebagai tersangka. Sekali lagi, tersangka ini kemungkinan besar minimal ada 3 kategori. Pertama adalah pelaku, kedua adalah otak atau dalang, dan ketiga adalah orang yang membantu. Apalagi dengan keterangan terbaru yang baru kita ketahui, walaupun sudah lama ya, ada 3 saksi yang berbicara di sejumlah media massa, tepatnya dari channel YouTube-nya Mbak Suci ya, yang di situ dinyatakan bahwa ada 5 sosok yang dia lihat sekitar jam 12 malam di tanggal 17 Agustus 2021. Ini juga sekaligus mematahkan beberapa dugaan yang bilang bahwa Pak Yosep pada saat pulang jam 9-an malam itu lupa mengunci pintu, karena pada saat jam 12 malam pun bisa diketahui Ibu Mimin dan juga, Ibu Tuti dan juga Amel itu kemungkinan besar keluar dari rumah dan juga ada aktivitas dengan 3 orang lainnya, yang kemungkinan besar 2 pria itu dan juga 1 wanita itu kemungkinan besar sangat terlibat dengan kasus pembunuhan ini. Karena apa? Karena kalau jam 12-an malam dengan waktu kematian yang pertama, ya menurut aku adalah dengan analisa yang sudah aku lakukan di video sebelumnya, kemungkinan besar bahwa kematian pertama itu sekitar jam 2-an pagi, dan Amel itu kemungkinan besar sekitar jam 4-an sampai jam 5 pagi. Itu adalah sangat mendekati sekali gitu. Dan kalau ada tamu luar malam-malam datang, masuk, agak sedikit kecil kemungkinan kalau kedua almarhumah tidak mengenal orang-orang yang datang pada malam itu. Dan ini adalah linear dengan temuan yang dilakukan di olah TKP bahwa tidak ada kerusakan di rumah kejadian, di lokasi kejadian tersebut. Itu menunjukkan bahwa benar bahwa kedua korban itu mengetahui ketiga orang yang datang malam itu. Oke, di video berikutnya aku akan bahas mengenai nasi goreng. Nasi goreng ini punya siapa ya? Karena aku akan jelaskan nanti kenapa kok isu nasi goreng itu naik, kemudian siapa aja saksi yang sempat mengulas mengenai nasi goreng akan aku juga bahas di video berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian dan juga like, serta please follow Instagramku di Anjas di Thailand. Karena aku sering live di sana untuk ngebahas kasus Subang di sana. Kalian juga bisa tinggalkan opini di video-videoku di Instagram. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa. Kopun Krak.